Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfira dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Trinos Policy, Pilihan Rasional Korea Selatan terkait penempatan TAT. Terminal High Altitude Area Defense atau yang biasa dikenal dengan singkatan TAT merupakan sistem pertahanan yang dikembangkan oleh produsen senjata milik Amerika Serikat, di mana TAT bertujuan untuk melindungi pasukan Amerika Serikat, pasukan sekutu, pusat populasi, dan infrastruktur penting dari serangan rudal jarak pendek dan menengah. Pada tanggal 7 Juli 2016, Korea Selatan menyepakati untuk mendukung kebijakan misil Amerika Serikat yang ditandai dengan adanya penandatanganan kerjasama TAT. Keputusan Korea Selatan tersebut didorong karena adanya ancaman nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara yang dilakukan pada bulan Januari 2016. Namun, Tiongkok sebagai salah satu mitra kerjasama penting bagi Korea Selatan melakukan penentangan terhadap adanya kerjasama TAT, karena menurut Tiongkok dengan adanya sistem TAT di Korea Selatan dapat mengganggu keamanan nasional dan stabilitas regionalnya. Penentangan yang dilakukan oleh Tiongkok selanjutnya dilakukan dengan cara melarang masuknya segala produk asal Korea Selatan ke Tiongkok, di mana hal tersebut kemudian sangat berdampak terhadap perekonomian Korea Selatan. Namun, normalisasi hubungan di antara kedua negara dapat tercapai pada tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandai dengan adanya kesepakatan Trinos Policy, di mana di dalam Trinos Policy tersebut terdapat aturan mengenai tidak adanya penempatan TAT tambahan. Korea Selatan dilarang berpartisipasi dalam jaringan misil Amerika Serikat dan tidak adanya pembentukan aliansi militer trilateral di antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Dengan disepakatinya Trinos Policy, menyebabkan Korea Selatan harus membatalkan kegiatan militernya dengan Amerika Serikat yang kemudian mempengaruhi pertahanan keamanan Korea Selatan. Kemudian, hal ini menjadi sangat penting untuk dianalisis. Berdasarkan latar belakang permasalahan sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian, mengapa Korea Selatan memutuskan untuk menyetujui Trinos Policy dengan Tiongkok pasca penempatan TAT? Kemudian, pada penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka konseptual rasional aktor model oleh Graham T. Allison, di mana terdapat 4 indikator dalam menentukan sebuah keputusan luar negeri, yaitu yang pertama adalah goals and objective, di mana aktor rasional harus mampu menentukan sebuah tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai oleh negaranya. Kemudian yang kedua adalah aktor rasional harus mampu memilih di antara serangkaian alternatif yang ditampilkan sebelum berada pada situasi tertentu. Yang ketiga adalah konsekuensi, di mana aktor rasional harus mampu mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari alternatif yang ada. Dan yang kemudian keempat yaitu adalah choice, di mana merupakan sebuah pilihan rasional dari alternatif dan konsekuensi yang memiliki minim konsekuensi. Selanjutnya yaitu mengenai ancaman nuklir Korea Utara terhadap Korea Selatan. Korea merupakan negara yang merdeka pada tahun 1945. Namun pasca kemerdekaan, Korea terpisah menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, yang disebabkan karena adanya perbedaan paham. Kemudian pada tahun 1950, terjadinya perang saudara yang ditandai dengan diserangnya Korea Selatan oleh Korea Utara. Namun, pada tanggal 27 Juli 1953, kedua negara tersebut telah melakukan gencatan senjata. Namun meskipun begitu, keadaan di semenanjung Korea tetap memanas. Hal tersebut dikarenakan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, di mana terhitung sejak tahun 2009 hingga tahun 2016, Korea Utara telah melakukan uji coba nuklir sebanyak 5 kali, di mana hal tersebut tentunya menjadi ancaman bagi kawasan Asia Timur dan bagi Korea Selatan khususnya sebagai negara yang mengalami perselisihan dengan Korea Utara. Selanjutnya masuk kepada bab ketiga mengenai kesepakatan penempatan TAT di antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. TAT ditempatkan di Korea Selatan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menghadapi ancaman nuklir dari Korea Utara. TAT dipasang di Korea Selatan pada bulan April tahun 2017 yang berlokasi di Lotte Sky Hall Sonju Country Club, di mana TAT yang dipasang di Korea Selatan tersebut telah dilengkapi dengan radar Army Navy yang memiliki jangkauan 1000 hingga 3000 km sehingga dapat mendeteksi apabila adanya ancaman nuklir yang dikirimkan oleh Korea Utara. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai respon Tiongkok terhadap kerjasama TAT di antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Namun sebelumnya akan dijelaskan bagaimana hubungan diplomatik di antara Korea Selatan dan Tiongkok.
Korea Selatan dan Tiongkok merupakan dua negara yang telah membuka hubungan diplomatik sejak tahun 1992, di mana sejak tahun tersebut kedua negara telah berhasil mengembangkan kerjasama dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang keamanan, kebudayaan, dan juga ekonomi. Di mana dalam bidang ekonomi, Tiongkok dan Korea Selatan telah menjadi mitra dagang. Pada tahun 2003, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar bagi Korea Selatan, di mana Tiongkok telah menguasai 26,1% ekspor Korea Selatan dan 16,1% impor Korea Selatan. Kemudian pada tahun 2016, ekspor yang dilakukan oleh Korea Selatan ke Tiongkok telah mencapai 124 miliar dolar. Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa Tiongkok telah menjadi pasar terbesar bagi Korea Selatan dengan tingginya angka perdagangan di antara kedua negara. Bentuk respon yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap adanya kerjasama TAT di antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, Tiongkok kemudian memberlakukan sanksi ekonomi kepada Korea Selatan, di mana Tiongkok melarang masuknya kebudayaan Korea Selatan ke negaranya, melarang masyarakat Tiongkok untuk berwisata ke Korea Selatan, melarang masuknya produk kosmetik Korea Selatan, dan melakukan penutupan terhadap perusahaan Lotte asal Korea Selatan di negaranya. Baiklah, selanjutnya masuk kepada bab 5 mengenai analisis Trinos Policy sebagai pilihan rasional Korea Selatan. Berdasarkan kerangka konsep rasional aktor model oleh Allison, indikator pertama dalam menentukan sebuah pilihan adalah goals and objective. Berdasarkan situasi yang sedang dihadapi oleh Korea Selatan, yaitu dengan adanya ancaman nuklir Korea Utara dan penurunan hubungan ekonomi dengan Tiongkok, maka menurut peneliti terdapat dua kepentingan yang ingin dicapai oleh Korea Selatan, yaitu yang pertama adalah kepentingan keamanan. Dengan provokasi nuklir yang dilakukan secara terus-menerus oleh Korea Utara telah dianggap menjadi provokasi yang serius bagi pemerintahan Korea Selatan, di mana hal tersebut disampaikan oleh Presiden Park Geun-hye pada tahun 2016. Ia menyatakan bahwa adanya ancaman nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah menjadi tantangan tersendiri bagi keamanan nasional Korea Selatan dan juga tantangan bagi perdamaian internasional. Kemudian dengan ditempatkannya sistem TAT di Korea Selatan merupakan upaya Korea Selatan dalam melindungi negaranya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan pada tahun 2016, Yoon Byung-se. Ia menyatakan bahwa adanya pengembangan sistem TAT di Korea Selatan merupakan sebuah bentuk untuk melindungi negaranya dari ancaman nuklir Korea Utara. Pada pemerintahan Presiden Moon Jae-in, meningkatkan keamanan dengan Amerika Serikat telah menjadi kebijakan luar negerinya. Hal tersebut juga disampaikan pada pertemuan di antara Amerika Serikat dengan Korea Utara pada bulan Juni 2017, di mana kedua negara berkomitmen untuk memajukan aliansi menjadi lebih besar lagi. Kedua, kepentingan yang ingin dicapai oleh Korea Selatan adalah kepentingan ekonomi. Dengan adanya kerjasama TAT di antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, telah menyebabkan adanya penurunan hubungan di antara Korea Selatan dan Tiongkok. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi Korea Selatan, di mana hubungan perdagangan di antara kedua negara mencapai 227,4 miliar US dollar. Namun dengan adanya kerjasama TAT menyebabkan Tiongkok harus memboikot masuknya produk Korea Selatan ke Tiongkok. Berdasarkan kebijakan luar negeri pemerintahan Moon Jae-in, Korea Selatan membentuk kebijakan luar negeri terhadap Tiongkok yaitu untuk memperkuat komunikasi dan meningkatkan hubungan bilateral di antara kedua negara. Selain itu, Presiden Moon Jae-in juga mencoba meredakan kecemasan Tiongkok terhadap adanya sistem TAT, di mana hal tersebut disampaikan dalam panggilan telepon Presiden Moon Jae-in kepada Presiden Xi Jinping. Ia menyampaikan bahwa ia menyadari adanya kecemasan Tiongkok terhadap sistem TAT, dan ia mengharapkan kedua negara dapat melakukan komunikasi untuk membicarakan hal tersebut. Dengan besarnya kepentingan ekonomi di antara Korea Selatan dan Tiongkok, maka penting bagi Korea Selatan untuk memperhatikan hubungannya dengan Tiongkok dan menjaga hubungan yang baik. Kemudian, hal tersebut menjadikan adanya kepentingan ekonomi yang besar dan juga kepentingan keamanan Korea Selatan dari ancaman nuklir Korea Utara, menjadikan kedua hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan oleh Korea Selatan. Indikator kedua dalam proses pemilihan kebijakan luar negeri adalah alternatif, di mana pada bagian ini Korea Selatan dihadapkan dengan berbagai alternatif sebelum berada dalam situasi tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang bisa didapat oleh negaranya. Berdasarkan situasi yang sedang dihadapi oleh Korea Selatan, terdapat beberapa alternatif yang bisa ditampilkan untuk Korea Selatan, yaitu yang pertama adalah kebijakan keamanan dengan Amerika Serikat. Meningkatkan aliansi dengan Amerika Serikat dengan melakukan kerjasama TAT dapat memberikan keuntungan kepada Korea Selatan, yaitu dapat mempertahankan negaranya dari ancaman nuklir Korea Utara.
karena sistem THAAD yang dilengkapi dengan radar X-band yang besar, yaitu dengan jangkauan 3.000 km, dapat mendeteksi adanya ancaman Korea Utara apabila Korea Utara menembakkan misilnya. Kemudian, dengan melakukan hubungan aliansi dengan Amerika Serikat, dapat meningkatkan kualitas militer Korea Selatan, karena sejak tahun 2009, kedua negara telah melakukan latihan gabungan yang dilakukan rutin setiap tahun. Selain itu, adanya bantuan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di semenanjung Korea juga dapat membantu Korea Selatan dalam meningkatkan keamanan negaranya. Korea Selatan menjadi salah satu negara sebagai lokasi penempatan militer Amerika terbesar, yaitu sekitar 24.000, di mana dengan banyaknya personel militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Korea Selatan, dapat dilihat bahwa hubungan aliansi di antara kedua negara cukup baik. Namun, Korea Selatan juga dapat memilih opsi lain dalam hubungan aliansinya dengan Amerika Serikat dengan tidak melanjutkan kerjasama THAAD. Sejak terpilihnya Moon Jae-in sebagai Presiden Korea Selatan pada bulan Mei 2017, terdapat perbedaan pandangan di antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam menanggapi ancaman nuklir Korea Utara, di mana Korea Selatan menginginkan adanya perundingan dengan Korea Utara. Namun, menurut Amerika Serikat, perundingan bukanlah sebuah jawaban. Selain itu, pada bulan Agustus 2017, Presiden Donald Trump juga mengancam untuk menarik Amerika Serikat dari perjanjian bebas yang telah dijalin di antara kedua negara selama 5 tahun. Kemudian, pada masa kampanyenya, Presiden Moon Jae-in juga menyampaikan bahwa akan mempertimbangkan kembali mengenai kerjasama THAAD di antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Selanjutnya, Korea Selatan dihadapkan dengan alternatif mengenai kebijakan ekonomi dengan Tiongkok. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi Korea Selatan. Dapat dilihat pada grafik di samping bahwa persentase perdagangan di antara kedua negara sangat besar dan dinominasi oleh Tiongkok, di mana bagi Korea Selatan, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesarnya. Namun bagi Tiongkok, Korea Selatan bukanlah mitra dagang terbesar bagi negaranya. Selain itu, menurut laporan yang dirilis oleh South Korean Hyundai Research Institute, Korea Selatan telah mengalami kerugian sebesar 8,5 triliun won pada tahun 2017. Dengan besarnya ketergantungan ekonomi Korea Selatan terhadap Tiongkok, maka penting bagi Korea Selatan untuk meninjau kembali hubungan ekonominya dengan Tiongkok. Namun, Korea Selatan juga perlu mempertimbangkan bagaimana aliansi keamanannya dengan Amerika Serikat, mengingat ancaman nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Selanjutnya masuk pada indikator ketiga, yaitu konsekuensi, di mana pada bagian ini Korea Selatan harus mampu mempertimbangkan konsekuensi dari alternatif yang ada. Yaitu yang pertama adalah konsekuensi kebijakan keamanan dengan Amerika Serikat. Dipilihnya kebijakan keamanan dengan Amerika Serikat dengan adanya kerjasama THAAD tentu dapat memberikan keuntungan bagi Korea Selatan dalam meningkatkan kapabilitas dan keamanan negaranya dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Namun dalam hal ini, Korea Selatan juga harus menerima konsekuensi negatif dengan adanya penurunan hubungan dengan Tiongkok dan tidak tercapainya kepentingan ekonomi Korea Selatan, karena adanya pemboikotan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam berbagai sektor, di mana hal tersebut kemudian juga mengakibatkan adanya kerugian yang cukup besar yang dialami Korea Selatan, yaitu sebesar 8,5 miliar won. Dengan besarnya kerugian yang dialami oleh Korea Selatan, maka penting bagi Korea Selatan untuk mempertimbangkan kembali kerjasama keamanannya dengan Amerika Serikat. Yaitu yang selanjutnya adalah konsekuensi kebijakan ekonomi dengan Tiongkok. Dengan dipilihnya kebijakan ekonomi dengan Tiongkok, tentu dapat memberikan keuntungan bagi Korea Selatan dalam memperbaiki hubungannya kembali dan mencapai kepentingan ekonominya. Namun dalam hal ini, Korea Selatan juga harus menanggung konsekuensi negatif dengan adanya tidak lagi menempatkan sistem THAAD di negaranya dan harus menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Selain itu, juga Korea Selatan juga akan menerima konsekuensi dengan adanya gangguan hubungan militer dengan Amerika Serikat. Selanjutnya masuk pada indikator terakhir, yaitu choice, di mana Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk memilih kebijakan ekonomi dengan Tiongkok. Dan pada akhirnya normalisasi hubungan di antara kedua negara dapat tercapai pada tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandai dengan adanya persetujuan Trinos Policy. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa hubungan di antara Tiongkok dan Korea Selatan akan kembali normal. Dan juga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya kepentingan ekonomi telah menjadi pertimbangan Korea Selatan dalam memilih kepentingan ekonomi dengan Tiongkok dan menyetujui Trinos Policy. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.